Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Zahitri, yang merupakan mahasiswa dari Universitas Depok Bekasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi terkait nutrasetika. Jadi kita langsung masuk ke materinya. Pengertian dari nutrasetika sendiri adalah bahan makanan atau bagian dari makanan yang memberikan manfaat kesehatan, termasuk pencegahan dan atau pengobatan penyakit. Nutrasetika sendiri dikenalkan oleh Dr. Stephen Datulis pada tahun 1989. Nutrasetika di era postgenomik, hasil penelitian membuktikan bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran dapat melindungi tubuh dari penyakit kanker dan kardiovaskular karena mengandung antioksidan beta-karoten dan asam askorbat. Terdapat 3 faktor yang akan mempengaruhi kerja nutrasetika dalam tubuh. Yang pertama, variabilitas dosis yang dikonsumsi dalam makanan akibat faktor-faktor jenis kelamin, usia, lingkungan, dan lain-lain. Lalu perbedaan paling nyata adalah kompleksitas kimia dalam makanan, kemungkinan sinergi antagonis ritual, dan jenis interaksi lainnya di antara unsur pokok makanan. Fitokimia. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama buah-buahan dan sayuran. Memiliki khasiat antioksidan, cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor, yakni sejumlah karbon single bonded dan double bonded yang saling bertukar menukar. Fitokimia penting dan sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan. Di antaranya ada karotenoid, likopen, lutein, benzeaxanthin, dan astaxanthin. Lalu terapi dengan antioksidan. Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, tubuh memiliki suatu antioksidan endogen. Di samping antioksidan endogen, tubuh juga memerlukan antioksidan dari luar. Antioksidan ditemukan di dalam minyak sayur seperti minyak kedelai dan minyak canola. Bagaimana cara mencegah kerusakan bahan pangan? Kerusakan bahan pangan adalah perubahan yang menyebabkan penurunan kualitas pangan, baik dari segi warna, rasa, tekstur, kandungan gizi, maupun keamanan untuk dikonsumsi. Penyebab dari kerusakan bahan pangan diantaranya mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan kamir yang menyebabkan pembusukan. Lalu ada enzim, faktor fisik, dan kerusakan mekanis. Bagaimana cara mencegah kerusakan bahan pangan? Di antaranya, kita dapat melakukan beberapa metode. Pertama, ada pengawetan, seperti pengeringan, pendinginan, pengalengan, dan penambahan bahan pengawet, seperti garam, gula, cuka, atau bahan kimia pengawet tertentu. Lalu kita perhatikan pengemasan. Menggunakan kemasan yang kedap udara, cahaya, dan kelembapan untuk mencegah kontaminasi dan memperpanjang umur simpan. Lalu kita perhatikan penyimpanan yang tepat. Menyimpan bahan pangan sesuai dengan jenisnya. Misalnya bahan segar di lemari pendingin dengan suhu 0-5 derajat Celcius. Lalu kita perhatikan sanitasi dan kehigienisannya. Seperti menjaga kebersihan lingkungan, alat, dan tangan dalam proses penanganan pangan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, kerusakan bahan pangan merupakan perubahan yang menyebabkan penurunan kualitas, nilai gizi, keamanan, dan daya terima pangan. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh faktor fisik seperti suhu dan cahaya, kimia, biologi seperti aktivitas mikroorganisme, dan enzimatik. Untuk mencegah atau memperlambat kerusakan diperlukan penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan yang tepat, seperti pendinginan, pengeringan, pengemasan, dan penggunaan bahan pengawet. Dengan pengendalian kerusakan yang baik, kualitas dan keamanan pangan dapat tetap terjaga hingga dikonsumsi. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.